Baik, sebelum kita melangkah ke tahap yang berikutnya, di sini adalah dalam materi yang sekarang ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru, di mana paradigma baru ini yang dimunculkan adalah tentang profil pelajar Pancasila, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana Bapak Ibu untuk profil pelajar Pancasila itu ada berapa toh? Ada 6, Bu Ya. 6, Bu Zia. Ya. Apa saja, Bu Sekar? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ya, terima kasih Bu Sekar. Kemudian yang berikutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yaitu realitas kebutuhan kita sama, ya. Sedangkan di teori kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda, okay. Kemudian pada si stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Kemudian yang di teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, ya. Jadi pada teori kontrol ini setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Kita berusaha, kemudian teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan tantangan dunia. Jadi teori kontrol itu memiliki perbedaan, ya. Berarti setiap orang itu memiliki perbedaan pandangan. Kemudian yang berikutnya di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang berikutnya orang lain di stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disciplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman maupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mampu berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang universal, ya, nilai-nilai kebajikan yang universal, nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang.
Contoh dari nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila misalnya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, kemudian toleransi. Toleransi di sini yaitu rasa hormat, salah satu contoh dari toleransi. Kemudian integritas. Kemudian mandiri, menghargai, antusias, memiliki rasa empati, kemudian keingintahuan, kreativitas, kemudian kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Pada nilai-nilai kebajikan universal ini, diantaranya nilai-nilai adalah toleransi, rasa hormat, integritas, kemudian rasa mandiri, menghargai, dan seterusnya. Lima kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di antaranya kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga rasa kebebasan, kemudian yang berikutnya kesenangan, dan terakhir adalah penguasaan. Motivasi perilaku manusia. Di antaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi perilaku manusia ini dibagi menjadi dua, yaitu motivasi secara ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, di sini ada beberapa yaitu tentang hukum, ya, hukuman. Baik, sebelum kita melangkah ke tahap yang berikutnya, di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Hukuman di sini dari nilai dasar manusia adalah pembelajaran dengan paradigma baru, di mana adalah terjadinya secara tiba-tiba. Mendapatkan apa yang kita inginkan adalah tentang profil pelajar Pancasila, yaitu pembelajaran dengan mengontrolkan perilaku, pembelajaran dan nilai-nilai kebajikan berdasarkan prinsip dan memiliki pembelajaran integritas dalam perubahan peserta didik yang belajar sesuai dengan masuk akal berdasarkan tahap pengembangan sesuai dengan teori dan manusia. Yang pertama adalah, yang berikutnya adalah mengontrol. Di sini nilai-nilai kebajikan yang mana, Bapak Ibu, untuk proses pelajar Pancasila itu ada berapa toh? Restitusi yang disepakati bersamanya, di antaranya berupa undangan dari 6 Bu Zia. apa saja, Bu Sekar? Kemudian murid paham bahwa Beriman dari nilai dan kebajikan bertakwa pasti kepada bahwa Tuhan Yang dalamnya Maha sensasi Esa pegang kontrol
kebinekaan global, Diantaranya gotong royong, kreatif, beriman kritis, dan mandiri. kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan Di sini kemudian adanya atau konsekuensi global respon juga bersifat yang pertama inginkan dan menghargai stimulus respon yaitu dengan nilai-nilai yang mereka kebutuhan segar atau kemudian toleransi di sini yaitu perilaku manusia ini dibagi menjadi dua satu Saya Bu. dan Saya Bu sudah angkat tangan. memiliki rasa empati. Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah itu menurut saya itu masuk ke hukuman. Kebajikan ada beberapa yaitu tentang diantaranya nilai-nilai adalah hukuman. Kemudian yang berikutnya kita mencoba Saya Bu, lari di lapangan basket 2 kali di sini berupa hukuman karena terlambat hadir sekolah masuk hukuman. terjadinya secara tiba-tiba. Kemudian Ya Bu, saya yang itu membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu sepertinya perbedaan ya, berarti setiap konsekuensi itu Bu sepertinya. contoh dari nilai kebajikan peristiwa itu pegangan ya Pak Nurdin. Kemudian yang berikutnya beda diketahui stimulus respon dan perilaku Ya, Bu. kemudian persepsi dari suku ini ada beberapa yaitu yang mereka kemudian yang berikutnya adalah mengontrol nilai kita muatan konsekuensi dan yang berikutnya restriksi dalam perubahan perilaku di sini ke arah bahwasanya diantaranya berupa undangan untuk mengadakan adalah terjadinya secara tiba-tiba. Kemudian murid paham bahwa dirinya di sini nilai-nilai kebajikan yang dirinya sendiri. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata yang bersama disiplina yang artinya belajar suku bangsa disiplin mengimani disiplin diri ada hukuman atau konsekuensi dari nilai kebajikan institusi yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah mengontrol murid disiplin positif Pancasila merupakan segar atau bumi kemudian yang poin yang konstitusi menumbuhkan kesadaran yang poin yang satu Saya Bu. Saya Bu. Saya Bu sudah angkat tangan. yang paling Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah itu menurut saya itu masuk ke hukuman. di sini dan nilai ini masih ada hukuman atau konsekuensi perilaku ke arah yang coba segar. Saya Bu, lari di lapangan basket 2 kali Kerjasama, percaya diri karena terlambat hadir sekolah masuk hukuman. Baik, sebelum kita melakukan yang Saya Bu. Ya Bu, saya yang itu membersihkan coretan yang dibuat di meja Saya Bu tulis sudah angkat itu tangan. sepertinya pembelajaran dengan konsekuensi itu Bu sepertinya. Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah pembelajaran dan menurut saya paradigma itu baru masuk ke merupakan hukuman. pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran pembelajaran nanti ya Bu. Yang kelima ya poin kelima dari nilai Saya Bu, lari di lapangan basket 2 kali perkembangan sesuai jawabannya nanti kita bahas sama-sama jadwal yaitunya jawabannya. Ya, Bu. Kemudian Bu Septi. Yang kelima ya, poin kelima ya Bu Septi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Itu termasuk Hukuman Bu Zia. Ya.
Maaf Bu Zia. Ya, nggak apa-apa Bu Septi. Untuk jawabannya dibahas nanti ya Bapak Ibu, dipegang dulu. Kemudian yang berikutnya, Bu Era. Menurut Bu Era apa Bu Era? Gimana Bu Zia? Murid diminta ini Bu Era yang soal yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang poin ke-6 Bu Era, kira-kira jawabannya itu hukuman apa konsekuensi? Apa tuh pertanyaannya Bu Zia? Murid diminta, misalnya muncul nggak layarnya? Muncul tapi kecil ya? Oh kecil. Nanti tak gede dulu ya. Kelihatan nggak? Sebentar, berapa? 6. Murid diminta. Ya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ya. Kalau itu konsekuensi hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman Bu Zia. Oh ya, dipegang dulu, ditahan dulu jawabannya ya Bu Era, nanti kita cocokkan sama-sama. Kemudian yang berikutnya, Pak Ridi. Monggo Pak Ridi, poin yang berikutnya. Apa tadi pertanyaannya Bu? Aduh, belum. Pertanyaannya membersihkan tumpahan Konsekuensi, air di Bu. atas meja, ya. Dalam rangka bagaimana kita Konsekuensi. Oke. Terus yang terakhir Bu Sekar ya. Siapa? Yang terakhir Bu Sekar, poin yang terakhir. Ya, lari mengelilingi. Oh, ini apa? Hukuman. Lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Ini hukuman, Bu Zi. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, inilah jawabannya Bapak Ibu. Yang poin pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu berupa hukuman. Oke, kemudian yang poin kedua juga sama, berupa hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja tulis, itu merupakan konsekuensi karena membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi anak itu sudah melakukan kesalahan, tapi dia menyadari atas kesalahannya sendiri. Berarti itu merupakan tindakan konsekuensi. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Nah, ini merupakan konsekuensi karena dia sudah merasa melakukan kesalahan, tapi dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki. Seperti itu. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini merupakan hukuman
karena ini sudah tidak tidak hal yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru. Kemudian yang berikutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Seharusnya ini merupakan hukuman. Ya, ada anak yang melanggar peraturan sekolah, seharusnya seorang guru itu tidak harus menghukum seperti membiarkan anak, bahkan pelajarannya itu akan tersita kalau seperti itu anaknya yang rugi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Tadi siapa ya yang menjawab ini? Ya, ini merupakan konsekuensi. Kemudian yang terakhir juga sama, merupakan konsekuensi. Nah, ini 5 posisi. Ya, ini merupakan konsekuensi. Kemudian yang terakhir juga sama, merupakan konsekuensi. Nah, ini 5 posisi kontrol guru, ya. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru itu merasa sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi guru itulah sebagai teman. Yang keempat, pemantau, dan yang kelima adalah manajer, ya, manajer. Sebagai seorang guru, posisi yang mana yang harus kita terapkan di sekolahan Bapak Ibu? Kira-kira yang posisi yang mana yang patut kita terapkan pada saat di sekolah? Sebagai manajer Bu Zia. Ya. Sebagai manajer Bu ya, sepertinya itu ya. Iya. Kita sebagai manajer, karena kita sebagai manajer itu mengambil. Nah, di sini untuk ketentuannya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ya, kasus murid tidur di kelas pada saat pembelajaran. Kalau penghukum berdiri di depan kelas dengan 1 kaki sampai jam pelajaran selesai. Nah, ini bagus tidak diterapkan Bapak Ibu? Nah, penghukum. Menurut pendapat Bapak Ibu? Tidak. Ya. Tidak bagus. Ya, ini yang penghukum ini merupakan membuat mental siswa down di kelas. Gimana Bu Sekar? Ulangi Bu Sekar. Tidak bagus karena membuat mental anak. Penghukum itu tidak bagus Bu ya untuk anak. Ya, terima kasih. Karena membuat mental anak menjadi down. Oke. Ya, seharusnya kita tidak langsung menghukum ya. Kemudian yang membuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus membangunkanmu, Nak, kamu selalu membuat Bapak Ibu kecewa. Nek membuat rasa bersalah ini, apa pernah kita lakukan Bapak Ibu? Kalau sering tidak Bu Zia, akan tetapi tetap pernah kita sebagai pendidik pernah melakukan atau memposisikan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, itu pasti pernah. Seperti itu Bu Zia. Iya. Untuk sering tidak ya Bapak Ibu, tapi terkadang kita secara tidak sadar, ya,
secara tidak sadar membuat anak itu merasa bersalah seperti itu. Kemudian yang berikutnya, sebagai teman, ayolah bersemangat dalam belajar. Tolong bantu Bapak Ibu ya. Sekali ini tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi. Nah, terkadang kita sebagai seorang guru itu juga harus berusaha menjadi teman, ya, menjadi teman murid, ya. Kita menjadi posisi kita sebagai teman, supaya apa? Terkadang murid itu kelihatan murid itu mempunyai masalah. Jadi kita mendekati murid itu sebagai teman dengan kita, "Nak, kamu ada apa?" Seperti itu. Posisinya sebagai teman, kita bertanya selayaknya sebagai seorang teman. Dengan kita mendekatkan diri sebagai teman seperti itu, jadi murid itu ada rasa keterbuka, ya, seperti itu. Menceritakan hal yang dialaminya. Kemudian contoh penerapan yang berikutnya adalah guru itu posisinya sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan kelas. Kamu tahu konsekuensinya. Kamu mencuci muka dan kembali ke kelas untuk mencatat materi yang tertinggal sambil berdiri. Nah, pada posisi ini juga terkadang kita juga sering melakukan, yaitu posisi memantau. Terkadang anak izin keluar terus masuk lagi, izin keluar masuk lagi, seperti itu. Ini salah satunya. Jadi anak memiliki kesadaran dengan anak itu sering masuk keluar masuk itu otomatis dia ketinggalan pelajaran, seperti itu. Jadi kita sebagai seorang guru memantau, ya. Kemudian posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu itu? Nah, ini posisi manajer, menanyakan dulu apa yang terjadi pada anak, alasannya kenapa. Tapi kita tidak langsung menghukum atau memberi sanksi kepada anak, tapi kita mengadakan pendekatan dulu, seperti itu. Kemudian posisi kontrol, apakah aku? Nah, di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol apa, Bapak Ibu? Kamu selalu saja salah. Nah, seperti ini. Saya Bu Vina. Oke, monggo Bu Vina. Menurut saya itu masuk ke posisi kontrol, pembuat merasa bersalah. Oh ya, terima kasih Bu Vina. Ya, di sini kamu selalu saja salah, ya. Kemudian posisi kontrol, apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Bu Era? Saya. Oh ya, Pak Nurdin. Teman, Bu, sebagai teman itu. Ya, ayolah lakukan demi saya. Sebagai ya. teman, Bu, ya. Posisi kontrol sebagai teman, nggih. Kemudian posisi kontrol, apakah aku? Kamu tidak akan naik kelas jika kamu tidak mengerjakan tugas. Bu Rofi, kira-kira apa Bu Rofi? Penghukum Buzi. Sebagai penghukum Bu Zia. Penghukum, iya. Kamu tidak akan naik kelas jika kamu tidak mengerjakan tugas. Ya, sebagai penghukum. Kemudian yang berikutnya. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas, apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas? Bapak Ibu? Berbeda, Bu Zi. Ya. Kira-kira perbedaannya di mana, Bu Septi?
peraturan kelas? Bapak Ibu? Berbeda, Puzi. Ya. Kira-kira perbedaannya di mana, Bu Septi? Mencoba menjawab, Puzi. Oke, monggo Bu Vina. Untuk keyakinan ini berdasarkan tadi yang sudah dijelaskan sama Bu Zia bahwa ada nilai-nilai universal. Nah, untuk keyakinan diambil dari nilai-nilai universal dan diputuskan antara dua belah pihak, antara murid dan siswa. Kemudian kalau peraturan kelas ini adalah peraturan yang sudah bersifat wajib atau sudah ditentukan oleh sekolahan maupun kelas. Seperti itu, Bu Zia. Ya, terima kasih Bu Vina. Benar sekali apa yang dijabarkan oleh Bu Vina bahwa keyakinan kelas itu merupakan kebijakan universal yang dibuat oleh antara guru dan siswa, seperti itu. Sedangkan peraturan kelas itu yang dibuat secara sepihak. Ya, terima kasih Bu Vina. Pembentukan keyakinan kelas yaitu yang pertama itu adalah bersifat abstrak, ya. Kemudian yang kedua berupa pernyataan yang universal. Kemudian yang ketiga dibuat dalam pernyataan yang positif. Keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Berarti dalam pembuatan keyakinan kelas ini tidak hanya guru dan murid, tetapi kesepakatan warga sekolah atau warga kelas. Misalnya dalam satu kelas, misalnya kelas 4, antara guru dan murid. Tidak hanya guru dan murid saja, tetapi bisa melibatkan Bapak Ibu guru yang lain, seperti itu. Kemudian segitiga restitusi. Suatu proses yang dimaksud dengan segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini nanti kita dituntut sebagai seorang guru itu harus membuat segitiga restitusi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berarti di sini menstabilkan identitas di sini bahwa berbuat kesalahan itu adalah wajar. Ya. Kemudian kita tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Berarti nek murid kita melakukan kesalahan tidak semerta-merta langsung diberi hukuman, tetapi diberi arahan terlebih dahulu. Dibuat pertanyaan seperti ini, berbuat salah itu wajar. Karena manusia itu adalah manusia yang tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian yang berikutnya, segitiga restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku yang dilakukan memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya tindakan yang salah.
Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan. Misalnya anak, pada saat anak ada yang bertanya kah? Piye? Piye iki kok malah jaringan kayak ngene iki? Wis nyambung meneh. Wis. Itu kok jaringannya kok tiba-tiba putus. Mohon maaf ya Bapak Ibu, terjadi kesalahan teknis, jaringannya terputus. Ya, Puji. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Sudah kelihatan belum? Sudah terlihat belum? Sudah, Bu Zia. Ya, terima kasih. Ya, Bu Zia. Sudah, Bu Zia. Oke, saya lanjut ya. Tadi kita melanjutkan poin yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tindakan salah yaitu salah satu kata-kata yang harus dilakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Nah, ini yang bentuk pertanyaan yang kita lontarkan kepada murid. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kemudian, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, inilah salah satu pertanyaan pada validasi tindakan yang salah. Kemudian yang berikutnya yang terakhir tindakan segitiga restitusi yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik keyakinannya, yaitu ungkapan atau kata-kata apa keyakinan kelas kita, ya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Ini merupakan pertanyaan yang kita ajukan kepada murid. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kita meminta pendapat anak seperti itu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini kan ini adalah salah satu penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan, yaitu pada anak kelas 6. Pada waktu itu Ananda Asifa itu melakukan kesalahan, yaitu dia itu sering
izin keluar, terus saat pembelajaran belum lama izin Mbak izin lagi seperti itu. Nah, inilah salah satunya penerapannya yang saya lakukan. Tadi ini tadi Bunda dapat laporan katanya kamu saat pembelajaran saya izin keluar, ada apa sih Kak? Saya merasa sulit. Bener Kak? Tidak. Kenapa? Karena saya tidak suka aktivitas yang dijelaskan oleh Fauziah. Kenapa alasannya? Kenapa? Bosan kenapa? Kurang memahami. Iya, aku suka kurang paham apa yang dijelaskan oleh Bu Fauziah. Terima kasih. Memang sejak itu sering membuat kesalahan, tidak apa-apa. Guru sendiri juga kadang membuat kesalahan. Akan tetapi, ya, kita itu mencari solusi bersama-sama. Kamu tahu tidak kalau kamu itu sedang melanggar keyakinan kelas kita? Terus bagaimana usahamu supaya keyakinan kelas kita itu tetap berjalan? Saya berusaha memperbaiki. Ya, untuk kedepannya ya diperbaiki, ya, dilaksanakan dengan sebaik mungkin kegiatan atau keyakinan kelas yang sudah diyakini bersama-sama. Terima kasih Bu Zia, saya akan melakukan keyakinan kelas dengan baik. Ya, itu. Kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil ke sini? Oh, nggak tahu. Tadi Bunda mendapat kabar dari Bunda Bunda kalau kamu itu saat tiket, teman-teman tiket kamu sendiri nggak mau tiket. Kenapa? Karena biasa aku cari Bosan. karena nggak ada teman yang mau tiket dari tadi. Ya, Bunda sangat berharap. Bunda tahu bahwa setiap orang itu pasti akan selalu melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Kamu tahu tidak apa yang kamu lakukan itu melanggar keyakinan kelas kita? Kalau sudah tahu kenapa masih dilanggar? Lupa aja. Lupa. Ya, sebaiknya ya kalian harus mengerjakan namanya keyakinan kelas dengan baik ya. Kemudian kita cari solusinya ya supaya keyakinan kelas itu bisa tercapai dengan baik. Setuju? Depannya apakah mau ditingkatkan lagi? Setuju? Ya. Terima kasih. Untuk depannya lebih ditingkatkan lagi ya. Jangan setiap kali keyakinan kelas itu harus dilaksanakan. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Zia atas solusinya. Sih begitu. Nah, saya mau bertanya, bagaimana atau langkah-langkah untuk menuju ke segitiga restitusi itu loh bagi guru gitu loh. Terkadang
sudah ada permasalahan guru kita teka apa ya, kita sudah spontan gitu loh Bu sih, belum bisa mau mengarahkan ke arah segitiga restitusi. Minta tips-tipsnya begitu untuk mengarah ke segitiga restitusi tadi. Oh iya, terima kasih Bu Itu Septi. Bu Ya, Zia. berarti langkah-langkahnya ya. Oke. Bapak Ibu ada yang mau bisa mencoba menjawab dari pertanyaan Bu Septi? Ada yang mau menjawab? Bu Zia mencoba menjawab, Bu Zia. Oke, monggo Bu Vina. Kalau menurut saya untuk tips-tips agar berjalannya segitiga restitusi ini bisa berjalan ketika ada siswa yang tidak hanya melakukan kesalahan tetapi mungkin di sekolah cenderung murung. Nah, itu bisa dilakukan untuk menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama tentunya agar segitiga restitusi itu berjalan dengan baik, kontrol diri sebagai pendidik itu harus diperkuat. Kayak tadi yang Bu Zia katakan ada profesional, kemudian sosio emosional. Nah, itu menurut saya itu lebih ditekankan ke guru terlebih dahulu, sehingga guru lebih bisa mengontrol dalam berdialog dengan siswa. Nah, dan kita juga mempunyai atau memahami apa itu segitiga restitusi yang terdiri dari 3 hal tadi, sehingga guru sesuai dengan tahap-tahap yang diharapkan dari segitiga restitusi seperti itu. Begitu Bu Zia. Oke, terima kasih Bu Vina. Ada Bapak Ibu guru yang mau menambahkan lagi? Ya benar sekali apa yang dijawab oleh Bu Vina, dipaparkan oleh Bu Vina bahwa dalam penerapan segitiga restitusi yang terlebih dahulu adalah gurunya dulu memang harus menerapkannya dikuatkan, ada gurunya dulu terlebih dahulu, guru yang bantu Bu Vin. Begitu. Nah, saya mau bertanya, bagaimana atau langkah-langkah untuk menuju ke segitiga restitusi itu loh bagi guru gitu loh. Terkadang sudah ada permasalahan guru kita
Mohon maaf ya Bapak Ibu, terjadi kesalahan teknis, jaringannya terputus. Ya, Puji. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Sudah kelihatan belum? Sudah terlihat belum? Sudah Bu Zia. Ya, terima kasih. Ini Bu Zia. Sudah Bu Zia. Oke, saya lanjut ya. Tadi kita melanjutkan poin yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tindakan salah yaitu salah satu kata-kata yang harus dilakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Nah, ini yang bentuk pertanyaan yang kita lontarkan kepada murid. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, inilah salah satu pertanyaan pada validasi tindakan yang salah. Kemudian yang berikutnya yang terakhir tindakan segitiga restitusi yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik keyakinannya, yaitu ungkapan atau kata-kata apa keyakinan kelas kita, ya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Ini merupakan pertanyaan yang kita ajukan kepada murid. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kita meminta pendapat anak seperti itu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Paparkan yang kita diskusikan bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Amin. Ternyata diseminasi semoga apa yang saya paparkan, yang kita diskusikan bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Amin, amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Zia nggak foto ini? Ini enggak ada foto Bu Zia. Paparkan yang kita diskusikan bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing.
Amin. Ternyata diseminasi semoga apa yang saya paparkan, yang kita diskusikan bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Amin, amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Zia nggak foto ini? Ini enggak ada foto, Bu Zia. Paparkan yang kita diskusikan bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Amin. Ternyata diseminasi semoga apa yang saya paparkan, yang kita diskusikan bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Amin, amin, amin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.